Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Teman-teman SD Fathia yang Yanda banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu, bertatap muka meskipun dalam masa pandemi dan kita bisa bertemu secara online. Mudah-mudahan niat kita untuk menambah wawasan kita, untuk pembelajaran kita, mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang Yanda banggakan, tadi telah Yanda bacakan surat Al-Ahzab ayat 9 yang mungkin Yanda akan mengartikannya terlebih dahulu. Laqad kana fi Rasulillahi, dan sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, adalah teladan yang baik. Liman kana yarjullaha, dan barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa zakarallaha katsiran, dan perbanyaklah zikir kepada Allah. Nah, Rasulullah adalah manusia yang utama dari banyaknya orang-orang yang beriman yang ada di muka bumi ini. Beliau adalah khatamun nabi, nabi akhir zaman yang telah membawa risalah penyempurna dari risalah yang telah dibawakan oleh utusan-utusan Allah sebelumnya, yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul utusan Allah sebelum Nabi Muhammad. Sebelumnya beliau menerima wahyu berupa Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad untuk kita semuanya secara keseluruhan, ya, dalam aspek kehidupan kita semuanya, tuntunannya kita ke dalam Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang ingin diridai Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapat rahmat ketika hari akhir nanti, maka sepatutnya lah kita meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita teladani itu sangatlah banyak. Namun Yanda akan mengambil keteladanan dari Rasulullah ini ada 3 saja gitu. Yang pertama adalah sikap lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan waktu itu di kota Madinah ada seorang pengemis tua yang buta. Tiap hari beliau selalu ditemani oleh orang yang suka memberikan makanan atau menyuapinya dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengemis itu gitu, kepada orang tersebut. Pengemis itu ternyata suka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhi Muhammad, jauhi Muhammad. Ya. Dia itu adalah penyihir, maka jauhi dia.
Namun orang yang menyuapinya itu dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyuapi pengemis itu sampai makanannya habis dan lalu kemudian dia pergi. Akhirnya hari berganti hari, kemudian datanglah Abu Bakar kepada pemuda itu, kepada pengemis itu. Kemudian seperti biasa Abu Bakar memberinya makanan, ya. Diberikan, disuapinya pengemis itu. Ketika Abu Bakar menyuapinya, tiba-tiba pengemis itu menghina Nabi Muhammad SAW. Betapa terkejutnya gitu Abu Bakar sampai marah-marah itu. Tapi beliau masih tetap dengan sabar menyuapi pengemis itu. Lalu pengemis itu berkata, "Siapa kau? Kamu bukan yang biasa menyuapiku. Biasanya saya tidak sibuk untuk memegang dan mengunyah." Ya. Iya, kata Abu Bakar, "Ini memang aku yang biasanya." "Tidak," katanya. Lalu Abu Bakar pun mengakui bahwa sayalah yang menyuapi Anda, katanya. Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak mau melewatkan amalan sekecil apapun yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Lalu pengemis itu berkata, "Maka kemanakah yang suka menyuapiku saat ini?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Beliau telah tiada." Begitu terenyuhnya pengemis itu hingga meneteskan air mata. Tidak disangka dia menghina-hina orang yang menyuapinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sikap teladan yang kedua adalah sederhana dan gemar bersedekah. Nabi Muhammad diceritakan adalah orang yang sangat sederhana. Beliau memiliki istri Khadijah yang begitu kaya raya, namun beliau menginfakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika suatu waktu beliau sedang sakit, maka beliau teringat akan uang yang dititipkan kepada istrinya. "Ya Aisyah," katanya, "di manakah uang yang telah aku titipkan kepadamu?" Kata Aisyah, "Ada ya Rasulullah." "Maka infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala," katanya. Demikian ya. Meskipun keadaannya sedang sakit, tapi beliau tetap ingat untuk selalu bersedekah. Yang ketiga adalah waspada dan selalu taat. Pada suatu malam Rasulullah sedang tidur. Namun Aisyah melihat Rasulullah berguling-guling, gelisah gitu. Maka ditanyalah oleh Aisyah Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, kenapa Anda begitu gelisah?" Kata Nabi Muhammad menjawab, "Iya, saya memang sedang gelisah." "Kenapa ya Rasul?" "Tadi ketika saya melewati pasar, saya menemukan sebutir kurma. Kemudian kurma itu saya makan." Ya, mungkin Nabi terpikirkan bahwa kurma yang ditemukannya itu adalah makanan yang tidak halal gitu ya. Maka untuk menjaga kesuciannya, beliau pun memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kurma yang dimakan itu tidak halal. Nah, dan bisa mengganggu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Yanda sampaikan tentang keteladanan Rasulullah SAW
yang bisa kita teladani. Yang pertama yaitu lemah lembut. Yang kedua sederhana dan gemar bersedekah. Yang ketiga adalah waspada dan taat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.